Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senang sekali di sore hari ini kami menemani Anda kembali dalam program ABIS Ahsan Bincang Santai. Di kesempatan sore hari ini kami menemani Anda dengan membawakan tema yang sangat menarik karena belakangan di jagat maya sedang ramai sebuah tren di mana banyak di antara public figure ya, atau yang kita kenal dengan artis, yang mengangkat tentang sebuah tren tentang boneka arwah ya, atau yang kita kenal dengan spirit doll. Nah, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas itu dengan guru kita Ustadz Abu Abdillah Syaraf Fatwa Hafizahullah Ta'ala, yang akan membahas tema tentang polemik boneka arwah, tinjauan kritis menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti biasa, kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami undang bagi para pemirsa Ahsan TV yang ingin bergabung di sore hari ini. Kami undang dan kami telah menyiapkan dua layanan telepon. Yang pertama di nomor 021-891-06135. Atau Anda juga bisa menghubungi layanan telepon yang lain di nomor 0811-900-7912. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilahkan menghubungi atau mengirimkan pertanyaan di nomor 0811-900-7913. Alhamdulillah, Ustaz telah berada di studio Ahsan TV. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz kabar sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah sehat, Ustaz. Ustaz, tema sore hari ini agak berbeda dengan tema-tema sebelumnya, Ustaz. Dan tema yang diangkat adalah yang tadi sedang ramai Ustaz, viral di jagat media sosial tentang boneka arwah. Dan ini penting Ustaz dibahas oleh kita bersama karena banyak di antara kaum muslimin yang mengagumi boneka arwah ini. Mereka bahkan sampai mengadopsi sebagai anak dan bahkan diperlakukan sebagai bayi Ustaz. Diberi makan, diberikan apa itu kalau dorongan stroller, kemudian juga diberi nama dan sebagainya. Ada bahkan yang mengaku dengan mengadopsi anak itu bisa mempermudah rezeki, Zat. Masya Allah. Bahkan ada yang meyakini itu, bahkan ada yang memudahkan karirnya cepat. Nah, sebenarnya bagaimana sih Zat tinjauan Islam, pandangan Islam tentang hal ini? Kami persilakan Ustaz untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu. Kami persilakan falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita mengikuti perkembangan di media sosial, tentu banyak sekali perkara-perkara yang viral, ramai dibicarakan, ramai diperbincangkan. Apa yang viral itu belum tentu benar, ya belum tentu benar. Maka sebagai seorang muslim, hendaklah dia tidak latah mengikuti setiap apa yang viral. Ini kan fenomena boneka arwah. Satu orang yang mulai melakukan akhirnya latah pada ikut-ikutan. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita latah terhadap semua yang viral, maka agama kita akan hancur. Agama kita akan hilang. Di media sosial itu serangan terhadap masalah akidah sangat gencar. Ya, yang merusak pemikiran agama seorang muslim. Itu sangat banyak sekali serangan-serangan akidah yang mengancam agama kita. Karena itu kita masih segar dalam ingatan. Di media sosial ramai hukum mengucapkan selamat Natal. Media sosial ramai sebelumnya ramalan akan terjadi kiamat 2012. Iya, betul. Media sosial ramai lagi tentang hukum, bagaimana sesajen, bagaimana batu ajaib, ya. Ini semuanya bersinggungan dengan masalah akidah. Kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik,
maka kita akan terbawa arus. Seharusnya kalau sudah bersinggungan masalah akidah itu kan suatu yang paten. Dia tidak berubah, beda dengan hukum. Kalau hukum muamalah satu zaman ke zaman berikutnya bisa berubah. Ya, hukum transaksi model jual beli saja di zaman kita sudah macam-macam istilahnya, ada dropship, ada yang lain-lain ya. Berkembang terus saja. Berkembang. Tapi kalau hukum akidah itu kan dia sudah mapan. Tidak berubah dari dahulu Tidak sama sekarang. berubah dari zaman dulu, yang namanya syirik ya syirik. Walaupun dibungkus dengan baju-baju yang agak lebih modern. Agak lebih modern, lebih maju lagi sesuai perkembangan zamannya. Maka di kesempatan pertama ini kami mengingatkan jangan selalu kita latah dengan apa yang sedang viral. Karena Allah sendiri berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dalam surat Al-An'am ayat 116. Apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi ini, yudilluka an sabilillah. Mereka bisa menyesatkanmu dari jalan Allah. Dan ternyata yang latah-latah itu tersesat jalannya. Ya, ini sebagai pembukaan, jangan selalu latah dengan apa yang sedang viral, sehingga kita berpegang teguh dengan prinsip agama itu lebih selamat. Yang kedua, permasalahan hukum boneka. Sebelum kita membahas boneka arwah, bermain boneka dulu apa hukumnya? Hukum bermain boneka, jika yang melakukan adalah anak perempuan masih kecil, ingat, anak perempuan masih kecil, dan tujuannya hanya untuk bermain, maka pendapat yang benar dibolehkan. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari istri Nabi SAW Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, kuntu al-abu bil banat indan Nabi SAW wa kana li sawahibu yal'abna ma'i fa kana Rasulullah SAW idza dakhala yataqamma'na minhu fayasirruhu bihinna ilayya fayal'abna ma'i, rawahu al-Bukhari. Aisyah mengatakan, aku pernah bermain dengan boneka-boneka anak-anak perempuan di sisi Nabi SAW, dan aku juga punya teman-teman yang aku ajak main. Rasulullah SAW apabila masuk ke rumah, beliau bersembunyi sehingga tidak kelihatan, dan beliau bermain bersamaku. Hadis ini sangat jelas dari Aisyah bahwa beliau suka main boneka. Karena Nabi menikahi Aisyah kan Aisyahnya masih belia. Jadi beliau senang main boneka-boneka anak perempuan. Dan boneka saat itu pun tidak persis menyerupai seperti zaman sekarang yang ada matanya, ada hidungnya, ada rambutnya. Ya, jadi boneka-boneka buatan dari kain, dari benang, dari kayu, seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW melihat Aisyah itu punya kuda yang bersayap. Boneka, mainan, kuda, tapi ada sayapnya. Kemudian Rasulullah nanya, ini apa? Ini kuda. Kok ada sayapnya? Ya, walahu janahan, kata Rasul. Kenapa dia punya sayap? Aisyah mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa bonekanya atau kudanya Nabi Sulaiman itu memiliki sayap? Maka Nabi pun hanya tertawa, tersenyum mendengar ucapan Aisyah. Di sini Rasulullah menetapkan permainan bagi anak perempuan yang masih kecil dibolehkan. Ya, mainan boneka untuk anak kecil yang memang mereka perlu dilatih jiwa keibuannya, itu boleh. Nah, yang menjadi masalah kan boneka ini sekarang satu yang main bukan anak kecil, perempuan dewasa. Yang kedua yang mainin laki-laki, jomblo, belum menikah, udah dewasa. Ini jelas terlarang kalau bentuknya seperti itu. Karena yang dibolehkan hanya boneka mainan untuk anak perempuan yang masih kecil. Itu pun untuk dimainin, bukan dipajang. Bukan dipajang, bukan dipelihara, bukan dianggap sebagai bayi. Jadi sebagai permulaan saja tentang hukum boneka, fenomena boneka arwah sudah menyalahi ketentuan bolehnya bermain boneka. Ya, ini sebagai muqaddimah tentang hukum boneka. Sekarang bagaimana dengan boneka arwah? Yang tadi sudah disebutkan, katanya bisa minum sendiri, kalau kita kasih susu nanti berkurang. Bisa diajak ngomong.
Nah, dia menjawab, itu lihat bibirnya bergerak, ya, bersuara dan seterusnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, model boneka arwah ini sebenarnya bukan fenomena baru. Di zamannya Nabi Harun dan Nabi Musa ada seorang yang bernama Samiri. Dia itu membuat patung anak sapi. Patung anak sapi. Hebatnya ini patung bisa bersuara. Bisa bersuara hong seperti suara sapi. Ya, sebagaimana diceritakan dalam ayat Al-Qur'an surat Toha ayat 90. Allah berfirman, "Wa laqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri." Sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian itu diberi cobaan dengan patung anak sapi. Dan sungguhnya Allah lah dialah yang maha pengasih." Sahabat Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, "La wallah ma kana lahu sautun qat." Demi Allah, patung anak sapi itu tidak bersuara. Ya nggak bisa ngomong. Walaupun dibuat-buat bisa ngomong mengeluarkan suara. Ternyata kata Ibnu Abbas apa? Dia bisa bersuara. Inna makanat rihu tadkhulu fi duburihi wa takhruju min fihi. Suaranya itu berasal dari duburnya. Jadi dibolongin patungnya sehingga angin masuk dari jalan belakang. Yang keluar dari mulut. Ini saja sudah membuat manusia tertipu sampai menyembah anak patung. Jadi kalau sekarang kita dapati boneka arwah kok katanya bisa ngomong dan lain-lain, coba dicek belakangnya. Kalau main-main anak kecil, kalau main-main anak kecil bisa ya? bersuara bisa, emang. Ya, tapi kalau dianggap dia bisa nanggepin, bisa nyambung dengan obrolan kita, berarti dia betul-betul diisi arwah. Arwahnya siapa? Arwah jin. Ya, arwah jin dan setan. Karena dalam pandangan Islam, arwah itu dia tidak bisa gentayangan. Tidak bisa pula kembali ke dunia setelah meninggal. Ya, ini keyakinan yang sudah mapan dari zaman ke zaman. Jadi kita urutkan tinjauan kritis boneka arwah itu satu dari sisi akidah. Ya, bahwa arwah dalam pandangan Islam tidak bisa gentayangan. Yang bisa mengutus arwah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun bahwa orang yang sudah hidup di alam barzah, di alam kubur, dia tidak bisa kembali lagi ke dunia. Allah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka ada alam barzah, dinding pemisah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ini dari sisi akidah, bahwa kalau spirit doll itu adalah arwah yang mereka yakini kembali masuk pada satu benda mati, maka jelas itu kemungkaran dalam akidah. Karena tidak ada arwah gentayangan, tidak ada arwah kembali lagi. Ini untuk sama muslim ya, kita tidak bicara dengan non-muslim yang punya keyakinan reinkarnasi dan sebagainya. Tinjauan kedua, boneka arwah dari sisi akidahnya, di sana ada sisi meminta manfaat atau terhindar dari bahaya kepada selain Allah. Jadi dibilang di boneka arwah bisa datangin rezeki. Nah, ini berarti kan ada sisi minta manfaat kebaikan pada selain Allah. Padahal Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah engkau sembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi madarat kepadamu. Kalau engkau melakukannya, maka engkau akan menjadi orang-orang yang zalim alias orang-orang yang berbuat syirik. Apa kata Allah? Jangan meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberimu manfaat, tidak bisa memberimu madarat. Jadi kalau ada yang berkeyakinan boneka arwah itu mendatangkan rizki dan lain-lain, apa bedanya dengan jimat?
Apa bedanya dengan keris yang diisi? Nah, keris kan dulu ramai juga diisi, bisa mendatangkan ini. Dan apa bedanya? Sama, cuma ganti baju, ganti casing. Ya, ganti casing untuk kepentingan orang-orang tertentu. Apa? Biar dagangan bonekanya laris. Tujuannya sama, hanya bendanya yang berbeda. Hanya bendanya yang beda. Keris diisi, mereka ngisi apa? Ngisi pakai gas? Enggak, pakai arwah. Yang katanya bisa mendatangkan rezeki, menolak bahaya, ya, dan seterusnya. Jadi secara sisi akidah sudah 2 poin kita dapati tinjauan kritis terhadap boneka arwah. Satu, bahwa di sana ada sisi meminta pada selain Allah. Sisi kedua, tidak ada yang namanya arwah gentayangan atau arwah kembali ke dunia. Kalau diyakini boneka itu bisa bicara, bisa minum, maka yakinilah itu adalah arwahnya jin dan setan yang ingin menyesatkan manusia. Kemudian sisi yang terakhir dari sisi akidah, ya, sekarang pandangan akidah ada 2 sisi kita sudah sebutkan. Sisi ketiga dari sisi pandangan akidah, bahwa boneka arwah itu wasilah menuju kesyirikan. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang memelihara boneka arwah dia berkomunikasi dengan jin dan setan. Ini sarana untuk menuju kesyirikan. Apalagi boneka arwahnya dipajang, ya. Ini sarana menuju kesyirikan. Rasulullah menegaskan inna asyaddan nasi yaumal qiyamah al-musawwirun. Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat adalah orang yang menggambar. Maka dalam Islam tidak boleh gambar manusia, makhluk hidup dipajang. Karena malaikat tidak akan masuk. Begitupun boneka-boneka dipajang, dipelihara, ya. Ada namanya lagi kan? Si nama, susunya masing-masing. Yang ini sukanya susunya beda-beda. Yang ini rasa stroberi, ini rasa pisang. Tuh lihat berkurang. Ini kan wasilah menuju kesyirikan. Ya bisa jadi nanti suatu saat menyembah. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan dari berbagai macam fenomena kesyirikan yang ada di sekitar kita. Maka dari sisi tinjauan akidah sudah 3 poin. Sekarang kita lihat kritisi boneka arwah dari sisi akal. Secara akal, boneka itu benda hidup atau benda mati? Benda mati. Sepakat nggak kita? Iya. Sepakat. Maka yang namanya benda mati dia tidak akan bisa bergerak. Tidak akan bisa melawan orang yang membahayakan dia. Betul kan? Betul. Ambil boneka, pentokin ke ini meja. Kira-kira dia bisa nggak menolak? Tidak bisa menolak, ya. Tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan karena benda mati. Nah, orang ketika memelihara ini boneka arwah disangka bisa ini bisa itu, berarti akalnya sudah rusak. Karena akal yang normal ketika bertemu benda mati tidak mungkin dia akan memperlakukan benda mati seperti manusia. Gitu kan? Nah, secara psikologis berarti ada yang kacau di akal orang yang memelihara atau mengadopsi boneka arwah bagikan anak. Berarti akalnya kacau. Dan Islam itu selalu menjaga agar akal kita tetap lurus. Minuman keras diharamkan. Tujuannya apa? Akal kita supaya benar. Ya. Tidak konslet. Nah, melihara boneka arwah berarti ada yang konslet ini di sisi orang yang memeliharanya. Nah, itu sudah diakui dalam ilmu psikologis. Coba lihat di internet, pasti ada komentar-komentar ahli psikologis mengatakan orang yang melihara boneka arwah akalnya konslet. Ya. Yang ketiga, kami akan tinjau kritisi boneka arwah dari sisi harta. Memelihara boneka arwah tidak, ya, atau bisa dikatakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bocoran gaji pembantunya apa? Babysitternya saja sudah ya mengalahkan gaji-gaji kita. Untuk seorang babysitter yang mengurusi benda mati. Betul. Gajinya besar. Beli boneka arwahnya juga sudah mahal. Ya. Ini ada sisi pemborosan dan Islam tidak menyetujui setiap tindakan pemborosan. Karena Allah berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sungguhnya orang-orang yang boros itu temannya setan. Dan ternyata betul, yang beli boneka arwah itu temannya setan kan. Sudah boros jadi temannya setan. Ya mau aja diajak ngomong sama jin, ya. Nah ini.
Maka inilah beberapa tinjauan kritis terhadap fenomena boneka arwah yang sekarang mencuat di sekitar kita. Sekali lagi, yang viral belum tentu benar. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas mukadimah yang tadi telah disampaikan. Insyaallah sangat menarik sekali. Telah dijelaskan oleh Ustaz dari 3 sisi tinjauan tadi. Ustaz menyampaikan tinjauan dari sisi akidah, kemudian tinjauan dari sisi akal, dan yang terakhir ada tinjauan dari sisi harta. Dan ini sangat mengena sekali tentang hal tersebut. Dan sekali lagi kami mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam program abis ini, Ahsan Bincang Santai. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan hukum-hukum hal tersebut, kami persilakan. Kami telah menyediakan 2 layanan telepon. Kami persilakan Anda untuk bisa menghubungi di nomor di bawah ini. Begitu juga bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan juga mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini. Tadi Ustaz telah menyampaikan di antara awal adalah tren yang banyak diikuti oleh kaum muslimin. Kalau kita mundur ke belakang juga Ustaz, di Indonesia mungkin kita pernah dengar namanya Jalangkung saja. Itu tren juga beberapa tahun ke belakang. Kemudian ada hal-hal yang lainnya, tren-tren yang banyak di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan dengan tren-tren itu. Nah, apakah kita bisa mengambil kesimpulan Ustaz, bahwa di antara problematikanya adalah sedang bermasalah nih, dalam perkara tauhid dan akidah kaum muslimin, sehingga banyak itu bersentuhan dengan akidah tapi mereka tidak sadar. Gimana Ustaz? Ya, ini sebuah fenomena yang nyata di hadapan kita, bahwa begitu cepatnya umat kaum muslimin ketika dihadapkan dengan satu perkara yang baru menyinggung akidah, mereka tidak sadar bahwa itu adalah perkara akidah. Ini PR besar bagi kita semua sebagai para da'i, para ustadz, untuk selalu jangan bosan mengajarkan perkara akidah dan tauhid kepada umat. Karena nyatanya walaupun kita sudah hidup di tahun 2022, kesyirikan yang dibungkus dengan baju-baju baru masih ada di zaman ini. Bisa dibayangkan dari zaman Nabi Harun, dari mulai patung anak sapi bisa bersuara, sekarang terulang di zaman 2022. Ya, ada boneka bersuara, sama-sama benda mati. Patung kan benda mati, tapi kok bisa nimbulin suara? Sekarang boneka benda mati bisa menimbulkan suara. Kalau kita mau belajar tauhid dengan benar, seharusnya kita sudah paham. Oh ya, model kayak begini itu sudah ada zaman dulu. Ya, patung bisa bersuara, sekarang bentuknya boneka bersuara, itu sudah ada. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu cara agar kita tidak selalu latah mengikuti apa yang sedang ramai, yang sedang viral, kuatkan ilmu agama kita. Ini salah satu solusi agar kita bisa menangkis semua perkembangan-perkembangan baru yang viral. Kita bisa tangkis dengan ilmu agama kita. Kuatkan akidah kita, kuatkan ilmu tauhid kita. Hingga kalau sudah datang perkara viral bertentangan dengan akidah, kita akan menolak ini, menolak untuk ikut-ikutan, menolak untuk latah. Bahkan kita bisa mengingatkan antar sesama, ya, bahwa perkara ini adalah tidak benar. Modalnya apa? Sekali lagi kembali pada ilmu tauhid kita. Boleh dikata sekarang kita bukan hanya krisis ekonomi saja, krisis akidah juga sudah sangat besar di negeri kita. Ada orang menyangka ini zaman sudah modern. Iya. Ya, kita menganggap ini sudah modern, ternyata pola syiriknya itu sama dengan zaman-zaman dulu, cuma lebih parah zaman sekarang. Artinya ini PR bagi kita semua untuk lebih meningkatkan ilmu tauhid kita, ilmu akidah kita. Baik, nah sekarang dari tinjauan dari sisi boneka sendiri, tadi Ustaz menyampaikan bahwa sebenarnya hukum boneka itu sebenarnya boleh karena asasnya adalah untuk bermain anak-anak. Ya. Apakah boneka-boneka di zaman dahulu ketika tadi Ustaz menyampaikan tentang riwayat Aisyah, di zaman sekarang kita ini apakah hal serupa Ustaz, jenis bonekanya, atau memang ada jenis-jenis boneka di zaman kita sekarang yang memang itu juga sebenarnya ada yang boleh, ada yang terlarang Ustaz? Ya, boneka yang di zaman Nabi yang dimainkan oleh Aisyah, dia adalah boneka yang tidak ada wujud aslinya di dunia nyata. Tidak ada wujud aslinya di dunia nyata. Cari kuda yang ada sayap. Di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata kita, nggak ada yang namanya kuda punya sayap. Betul. Nah, berarti bisa kita ambil boneka yang boleh dimainin itu yang tidak ada wujud nyatanya di dunia nyata. Sekarang boneka-boneka yang dibuat itu mirip dengan manusia.
Ya bahkan boneka arwah ini itu rambutnya asli katanya. Rambut asli yang diambil, yang ya biasa kan bisa diambil. Orang cukur rambut dipungutin mungkin ya. Kemudian diperjualbelikan ya. Seperti itu. Kalau bonekanya model kayak begini jelas tidak boleh. Karena benar-benar mirip dengan manusia. Dia punya mata, dia punya hidung, dia punya mulut. Yang memang dalam dunia nyata ada orang yang seperti itu ya. Beda di zamannya Aisyah, kuda pakai sayap itu nggak ada dalam kehidupan sehari-hari. Maka bagi anak kita ya perempuan yang masih kecil, boleh main boneka, tapi pilihkan jenis-jenis yang tidak ada dalam dunia nyatanya. Dunia aslinya itu nggak ada. Jadi kalau kita ambil contoh di zaman kita sekarang ini kan banyak hal-hal yang misalkan kayak Doraemon, Hello Kitty, dan kartu itu San. Doraemon itu dalam kehidupan nyata sehari-hari ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Hello Kitty, kucing. Dengan bentuk seperti itu tidak ada. Tidak ada, berarti dibolehkan. Dan itu pun hanya untuk main-main, bukan disimpan, dipajang. Kadang-kadang ada yang berlebihan, satu lemari isi boneka semua. Koleksi. Jadi begitu masuk bertamu, langsung dihadapkan boneka. Itu malaikat rahmat juga nggak masuk. Tapi kalau malaikat di box tadi. Ya, disimpan dan dihinakan. Simpan, dirapi, taruh lemari, sudah tidak kelihatan. Bukan yang lemarinya transparan, kelihatan. Ini malaikat rahmat tidak akan masuk. Kalau ada kita dapati seperti anak-anak boneka yang hampir serupa dengan wujud manusia. Mungkin ada matanya, tapi dia kepalanya botak. Itu tujuannya misalkan untuk bermain supaya belajar, mengasuh betul. Itu bagaimana tinjauan syariat? Kalau memang dari sisi pendidikan, berarti ada sisi tarbiyahnya. Betul. Kita melatih anak perempuan kita supaya dia nanti punya sifat keibuan. Karena memang penting juga dalam dunia pendidikan anak perempuan itu dibiasakan bermain dengan hal-hal yang berhubungan dengan nanti dia ketika besar, fitrahnya. Ya, kalau anak perempuan berarti boneka-bonekaan. Kalau anak laki jangan dikasih boneka, kasih tembakan. Mobilan. Ya, mobil-mobilan. Nah, ini mendidik anak sesuai fitrahnya ini sangat penting. Agar perkembangannya dia, fitrah kewanitaannya itu tetap terjaga. Karena kadang kita lihat perempuan tapi gayanya laki-laki. Tomboy, ya kan? Ada laki-laki gayanya seperti perempuan. Lemah gemulai, kemanyu. Nah, ini karena mungkin dari kecilnya tidak dibiasakan pendidikan sesuai fitrahnya. Kalau memang boneka yang seperti kita katakan tadi ada hidung, mulut, mata, tapi tidak mirip-mirip sekali dengan yang kita lihat dalam kehidupan nyata, tujuannya untuk mendidik supaya terbiasa dengan sifat-sifat kewanitaan, tidak ada masalah. Tapi ingat, untuk yang masih kecil, bukan yang sudah besar, sudah gadis, walaupun belum menikah dia main boneka, ini tidak boleh. Nah, sekarang terus itu dari sisi boneka. Sekarang dari sisi arwah atau ruh ya, banyak mungkin di antara kaum muslimin yang mungkin di sebagian mereka ketika ada orang meninggal arwahnya terbang di mana-mana atau belum sampai ke langit dan masih gentayangan, apalagi jika meninggalnya misalkan dalam keadaan kecelakaan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana kita bisa meluruskan ke masyarakat, terutama kaum muslimin ya, karena kita bicara memahamkan kaum muslimin. Nah, bagaimana peran para ustadz yang memang bisa menjelaskan tentang perkara akidah ini? Baik, dalam permasalahan akidah tentunya kita ketika mengajarkan pada umat, kita mulai dengan hal-hal yang prinsipil, hal-hal yang dasar. Bagaimana keimanan kepada Allah, ini kan dasar. Keimanan pada Allah ada 3 bentuk: tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah kita ajarkan yang dasar-dasar, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberi rizki, ya. Allah itu yang membangkitkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini dasar. Kalau kita paham yang dasar ini saja, kita sudah bisa menolak fenomena boneka arwah. Allah yang memberi rizki. Berarti keyakinan boneka arwah bisa mendatangkan rizki sudah kita tangkis. Karena hanya Allah yang memberi rizki. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya. Ini prinsip dasar. Boneka arwah sudah melawan 2 prinsip dasar ini. Ya, dia bisa hidup, dia bisa ngomong, dari mana? Karena Allah yang menghidupkan, Allah yang memasukkan arwah
ke dalam jiwa manusia, bukan kepada benda mati. Jadi bagi para dai, ajarkanlah akidah dan tauhid pada umat ini dari hal-hal yang mendasar. Sehingga dari hal yang mendasar ini akidah mereka akan kuat. Apabila ada fenomena baru, mereka bisa menolaknya, bisa menjauhinya dengan ilmu-ilmu tauhid yang dasar yang sudah mereka pelajari. Nah, Ustaz, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Nah, baik, sekarang kita bicara dari sisi akal, Ustaz, yang tadi mungkin sangat menarik sekali ya. Mungkin jika kita melihat kita searching di Google juga, para psikolog juga sudah memberikan komentarnya bahwa ini adalah perkara yang menyimpang dari sisi akal, Ustaz, sebenarnya seperti itu. Nah, dikaitkan dengan perkara akidah tadi, Ustaz, apakah ini sudah masuk kategori syirik akbar, Ustaz? Orang-orang yang meyakini hal-hal yang di atas tadi, dia sudah meyakini bisa membawa rizki, bisa istilahnya menaikkan jabatannya dan sebagainya. Apakah bisa dikatakan ini sebenarnya sudah masuk syirik akbar yang hati-hati pelakunya bisa mengeluarkan dari Islam? Iya. Pelaku-pelaku yang melakukan adopsi boneka arwah, yang melihara boneka arwah, apalagi sudah diisi, ya, kemudian meyakini bisa mendatangkan rizki dan lain, ini jelas melakukan perbuatan syirik besar. Karena syirik besar itu patokannya adalah memalingkan, ya, perkara ibadah kepada selain Allah. Itu syirik besar. Memalingkan perkara ibadah yang menjadi kekhususan Allah kepada selain Allah. Itu syirik besar. Kita meminta rizki hanya kepada Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang selalu kita baca dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku minta tolong. Lalu ketika kita minta tolong pada selain Allah, terjatuhlah kita dalam syirik akbar. Nah, kemudian kalau seorang sudah mengadopsi boneka arwah, dia terjatuh dalam syirik besar. Diingatkan, ya, misalkan melalui banyaknya acara-acara semisal ini, dia sadar. Maka taubat, dan taubatnya diterima oleh Allah, dosa syiriknya terhapus. Ya, ini, dia tidak sampai dia keluar dari Islam kalau dia taubat. Yang bahaya itu kan setelah rame seperti ini, kita bikin kajian, dia masih meyakini. Masih meyakini ini bisa membawa manfaat, maka dia keluar dari Islam. Ya, membatalkan seluruh amalannya. Ini bahaya sekali. Dan kewajiban kita sebagai dai kan memberikan nasihat saja, dia mau terima mau tidak, urusannya di hadapan Allah SWT. Jadi kaum muslimin, syirik besar itu betul-betul sangat bahaya, mengeluarkan diri kita dari Islam, membatalkan amalan soleh kita. Dan yang paling bahaya bila nanti meninggal kita belum taubat, maka neraka kekal baginya. A'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang terkait dengan kalau kita dapat info ada salah satu public figure yang sudah akhirnya sedikit tersadar mungkin karena banyaknya pressure dan sebagainya. Lalu diapakan Ustaz boneka-boneka yang sudah dimiliki, Ustaz? Karena ketika dihadiahkan orang lain, kita juga khawatir terpengaruh. Harusnya diapakan dari tinjauan syar'i, Ustaz? Baik, boneka-boneka yang sudah dimiliki oleh seorang yang dulunya mengadopsi boneka ini, ya, kemudian dia sadar, kemudian dia tobat, maka bentuk salah satu konsekuensi dari tobat adalah memusnahkan benda-benda yang kita yakini membawa manfaat. Ini kan sama seperti jimat, keris diisi, jimat dan seterusnya, rajah dan lain-lain. Maka konsekuensi tobat, jimatnya itu harus dihancurkan. Misalkan dulu kita buka warung bakso, pasang jimat, kemudian tobat, ambil jimatnya, hancurkan, supaya jinnya itu tidak berkeliaran di toko kita lagi, dibakar, ya. Kemudian setelah melakukan usaha itu, ya sudah, tawakalnya kita ganti kepada Allah. Nah, boneka arwah yang dulu kita meyakini bisa mendatangkan rizki, ya, atau ada juga yang memang iseng-iseng saja. Ya, dia bukan ada keyakinan, cuma iseng, tapi ternyata dia berkomunikasi dengan jin. Ini harus dimusnahkan. Jangan malah diberikan ke orang lain. Ya, kan bisa jadi yang diberikan malah memelihara juga. Maka musnahkan, hancurkan, dibakar, sehingga jin-jinnya itu tidak berkeliaran di sekitar kita, mengganggu kita, bahkan merusak akidah kita. Nah, Ustaz, sekarang terkait dengan
fenomena yang juga banyak digandrungi oleh kaum muda, terutama anak-anak yang mungkin di usia SMA dan sebagainya, menggandrungi salah satu figur kartun yang memang itu diwujudkan, ada yang dalam bentuk boneka, ada yang dalam bentuk mungkin seperti bantal guling juga yang berbuat karakter. Nah, dari sisi tinjauan syariah hal seperti itu apakah biasa saja ataukah ada hukum-hukum tertentu terkait dengan itu? Baik, tadi sudah kami jelaskan ya, bahwa permainan, boneka dan lain-lain patokannya adalah satu untuk anak perempuan. Yang kedua, anak perempuannya masih kecil. Ya. Dari dua patokan ini saja, orang-orang dewasa yang mengagumi karakter-karakter tertentu, ya, tokoh-tokoh figur, maka mereka sudah menabrak dua patokan ini. Satu, mereka bukan anak perempuan. Dua, mereka bukan lagi anak kecil. Yang mainin ini kan orang dewasa semua, maka terlarang. Terlarang. Jadi dibolehkan boneka itu bukan pembolehan yang bebas, tapi pembolehan yang terbatas. Terbatasnya apa? Untuk anak perempuan. Dua, anak perempuan yang masih kecil, bukan anak perempuan yang sudah menginjak kelas 3 SD, 4 SD, 5 SD, itu kan sudah besar. Betul. Untuk anak kecil ya. Dan itu pun anak perempuan. Sekarang yang laki-laki kagumnya sama Spiderman, gulingnya dibuat gambar Spiderman. Ya, ditokoh-tokohin kayak wayang, dinaik-naikin misalkan. Yang perempuan senangnya dengan tokoh misalkan karakter kartun Jepang, ya, dibentuk, dibuat guling, dibuat boneka. Ini jelas terlarang, nggak boleh, tidak boleh seperti ini, karena sudah menabrak ketentuan yang dibuat oleh para ulama. Permainan itu hanya untuk anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan yang masih kecil. Ya, kemudian yang ketiga tidak berbentuk dengan bentuk yang jelas-jelas seperti manusia. Nah, dan bagaimana jika hukum tadi yang maksud kategori orang yang sangat gandrung sekali dengan satu karakter, Ustaz? Kita kan dapati koleksinya, misalkan dia suka dengan salah satu karakter Spiderman dan sebagainya. Semua sangat Spiderman, dan beliau berpikirnya tidak hanya senang dari sisi koleksi itu, tapi mungkin ada dari sisi istilahnya masalah jual beli, nanti akan, kalau saya jual nanti akan laku sebesar ini. Itu ada dua sisi, dari sisi syariatnya dan dari sisi jual belinya. Bagaimana, Ustaz? Ya, baik. Sekarang ada fenomena baru juga, ya, sebenarnya bukan baru juga, ya, sudah lama ini. Kalau orang mengidolakan sesuatu itu sudah lama, sejak dulu. Sudah ada. Sejak zaman kita kecil sudah ada seperti itu. Dulu ada yang ngefansnya sama band tertentu, ya. Kemudian dibuat posternya, dibuat aksesoris yang berhubungan dengan idolanya. Nah, sekarang dibentuknya adalah dibuatkan boneka atau patungnya, ya. Dibuatkan boneka, patung sesuai dengan karakter idolanya. Kalau dia sukanya Captain America, dicari semua aksesoris yang berhubungan dengan Captain America. Patung-patungnya kemudian dibeli, dikoleksi, nanti diperjualbelikan di masa yang akan datang dengan harapan harganya naik. Maka hal ini terus terang termasuk sikap pemborosan dan ada sisi pengaguman kepada orang-orang kafir, pada orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Itu dilarang. Ya, ada sisi tasyabbuhnya. Pada Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh kepada satu kaum, maka dia termasuk golongannya. Ya, kita mengagumkan tokoh Amerika, Captain America yang bahkan difilmkan, kita kagumi karena dia superhero. Sementara dia tidak sadar di balik itu tuh cuma buatan, betul nggak? Betul, itu kan cuma karangan doang, dibuatkan tokoh, padahal dalam dunianya nyata itu nggak ada orang seperti itu. Berarti ini pun akalnya konslet lagi. Orang yang mengagumi satu karakter itu kan hanya buatan film, buatannya siapa? Sutradara. Terus kita kok sampai mengagumi, sampai cari semua aksesoris yang berhubungan dengan karakter yang kita suka, ya, berarti akal kita sudah rusak lagi. Kemudian bagaimana hukum jual beli boneka atau patungnya? Ini tidak boleh. Ya, hukum jual belinya
tidak dibolehkan karena pasti yang membeli adalah orang-orang dewasa yang tujuannya bukan untuk permainan. Jadi boneka itu dibolehkan untuk main melatih kejiwaan ibu-ibu yang anak itu masih kecil, yang melatih jiwa keibuannya, melatih agar nanti dewasa bisa sayang anak, kan seperti itu. Betul. Sementara sekarang sudah sisi bisnis, udah lain, maka hukumnya dilarang jual beli boneka atau patung semacam ini. Nah, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Tadi sudah ada telepon yang masuk terputus, kami persilakan kembali bagi yang ingin bergabung di Sefatang sore hari ini. Sekali lagi bagi yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan. Yang dihubungi adalah nomor 0811-900-7912 itu untuk yang bertanya melalui layanan telepon. Adapun bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811-900-7913. Perbedaannya yang belakangnya 12 adalah untuk telepon, yang 13 atau 13 adalah untuk yang mengirimkan melalui pesan singkat. Sudah ada telepon yang masuk, kami persilakan. Ya, sudah terhubung. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari suaranya kenal, Ustaz. Orang Pelaga Harapan. Ustaz, Pak. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ya. Ustaz, jazakallahu khairan. Ya. Izin bertanya, Ustaz. Yang pertama mengenai polemik boneka arwah. Kalau ngomong boneka kan kita udah sering ya, Ustaz ya. Ya. Kalau di masa lalu kita ada misalnya kita sebut aja boneka Susan, Pikomo, dan memang itu menurut kebiasaan mungkin lumrah saja. Bagaimana terkait penghasilan jika memang itu dijadikan sebagai mencari penghasilan itu, Dad? Baik, maksudnya diperjualbelikan ya? Ya, dia dijadikan tandem untuk hiburan gitu loh, menghibur. Partner. Baik. Nah, terus yang kedua, Ustaz, apakah memang boneka tersebut yang berbentuk sempurna bisa dijadikan sarana untuk setan masuk, Ustaz? Baik, cukup, Bu Salwa? Nah, itu saja mungkin. Baik, sekian. Jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khairan, Bu. Selalu ada 2 pertanyaan tadi disampaikan. Silakan, Ustaz. Baik, yang pertama menjadikan boneka sebagai sarana untuk menghasilkan uang dari cara dia membuat konten-konten acara. Betul. Ya. Dulu kan terkenal itu boneka Susan, boneka Komo lewat, ya. Sehingga diundang, dihadirkan, kemudian dia menghibur anak-anak, ya. Kalau yang kami pandang dan kami lihat, boneka-boneka seperti ini, bila digunakannya untuk anak-anak perempuan yang masih kecil, menghibur mereka, ya suatu yang tidak ada masalah, karena ada sisi pendidikan. Ya, dan kita juga memberikan upah kepada dia hasil lelahnya, bukan dari bonekanya. Ya, bukan dari bonekanya, karena mengisi acara, menghibur dengan hiburan yang tentunya sesuai dengan aturan agama, tidak mengarang-arang cerita, tapi hanya menceritakan sesuatu yang real, nyata dengan media boneka. Kalau memang audiennya adalah wanita, anak kecil, ya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika boneka-boneka ini diproduksi dalam jumlah besar, ya dijadikan bisnis sehingga kita tidak tahu siapa yang membeli, apakah hanya anak perempuan yang masih kecil ataukah bahkan orang dewasa. Maka untuk menutup pintu-pintu kesyirikan ini harus ditutup usaha-usaha semacam ini agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang apakah boneka dengan bentuk sempurna itu bisa menjadi wasilah masuknya setan. Jawabannya iya. Karena Nabi sudah melarang gambar-gambar makhluk hidup. Ya, dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sungguhnya malaikat itu tidak masuk rumah, maksudnya adalah malaikat rahmat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar surah, gambar makhluk hidup. Makhluk hidup gambar dia tidak berbentuk. Betul nggak?
Gambar itu kan tidak berbentuk, tapi makhluk hidup. Yang digambar manusia, yang digambar hewan, atau kalau zaman sekarang mungkin foto. Kalau foto saja dilarang, karena kenapa dilarang gambar makhluk hidup? Ya, karena malaikat tidak akan masuk rumah di situ. Ini menjadi sebab terjadinya bentuk kesyirikan. Setan bisa bersarang di sana, itu baru berupa gambar. Bagaimana lagi kalau bonekanya lengkap, ada mata, hidung, mulut, tangan, dan lain-lain dipajang. Ini jelas-jelas wasilah yang sangat jelas bisa menghantarkan kita pada perbuatan kesyirikan. Ya. Di zaman dulu, kaumnya Nabi Nuh bisa menyembah patung-patung, itu kan mulanya dari gambar. Dari gambar, bukan langsung dibuatkan patung. Dari gambar tujuannya untuk kenang-kenangan, dipajang. Datang generasi setelahnya, mereka tidak tahu sejarah bapak-bapak mereka kenapa bisa punya gambar ini. Akhirnya, jangan digambar deh, dibentuk. Nah, dibentuklah sesuai gambarnya. Jadi kalau gambar kepala, sekarang kepalanya jadi bulat, ada mata. Generasi ketiga tidak paham apa yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Ya, sekarang sudah cucu ini, berarti kan bapak, anak, cucu. Nah, ini buat apa ini? Patung berbentuk begini. Oh, barangkali punya kehebatan, akhirnya disembah. Berawal dari gambar, diwujudkan patung, generasi ketiga sudah mulai menyembah patung. Itulah mengapa gambar-gambar makhluk hidup dilarang dalam Islam. Kalau gambar saja dilarang, apalagi boneka lengkap dipajang. Ini akan menjadi sarana setan menyesatkan kita, dia bisa masuk ke sana, mengganggu kita dan seterusnya. Ya, makanya Rasulullah itu tidak senang kalau rumah ada gambarnya. Rasulullah perintahkan turunkan. Suatu ketika Rasulullah masuk, kemudian tirai hordengnya Aisyah itu ada bermotif, ya bermotif. Kemudian Rasul bilang, apa ini? Ini gambar agar untuk menutupi kamu. Rasul bilang turunkan, ya, turunkan. Padahal baru gambar bermotif saja. Nah, ini, jadi tidak boleh kita memelihara boneka berbentuk lengkap di rumah, atau yang lebih ekstrim lagi patung, ya patung baik terbuat dari kayu, dari keramik dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Nah Ustaz, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari Abu Salwa tadi, menyampaikan 2 pertanyaan. Baik, kami mengundang kembali bagi pemirsa ingin bertanya secara langsung maupun melalui pesan singkat, kami persilakan. Kami telah menyediakan 2 layanan di nomor di bawah ini. Baik, Ustaz, sekali lagi ini terkait dengan tren, Ustaz. Kita tidak bisa pungkiri tren-tren yang ramai ke negara kita dan banyak digandrungi oleh kaum muslimin, itu sumbernya dari negara-negara non-muslim, Ustaz, atau negara-negara kafir. Nah, baik yang kalau yang tadi kita boneka arwah itu, kalau kita baca sumbernya ada dari negara Thailand seperti itu dan hal-hal sebagainya. Pertanyaannya, apakah ini jadi fenomena keterpurukan akhlak atau budi pekerti yang dimiliki oleh kaum muslimin, tidak agama sendiri, Ustaz? Apakah sudah sampai itu, Ustaz, masalahnya? Baik. Ya memang boneka arwah ini kan sudah lama ya, kita kecil dulu kenal ada istilah voodoo atau apa istilahnya itu ya. Boneka dijadikan media untuk perbuatan santet, setan, gitu namanya istilahnya voodoo ya. Nah, ini sudah ada. Tapi dibuat baru lagi, ini saya mengira mungkin ada sisi-sisi lain untuk melariskan boneka kah atau yang lainnya, karena di masa pandemi ini yang laris kan kosmetik, tanaman hias, kok tukang boneka nggak laris-laris. Udahlah kita viralin tukang boneka. Nah, ini. Jadi kaum muslimin dimuliakan Allah, kita harus bangga dengan agama kita, jangan bangga dengan agama lain. Kalau ada impor dari agama lain tentang satu perkara, kita lihat dulu, timbang. Ini sesuai tidak dengan ajaran Islam. Kalau tidak sesuai, maka buang jauh-jauh. Kita cukupkan dengan apa yang sudah diajarkan dalam syariat Islam. Ya, bagaimana Islam membendung satu keburukan sebelum terjadi. Ya, mencegah sebuah keburukan sebelum terjadi, yang disebut dengan istilah saddud dzara'i. Ya, saddud dzara'i, membendung wasilah sebelum terjadinya bencana yang lebih besar. Itu kaidah dalam Islam. Kalau bahasa kita mungkin lebih tepat, sedia payung sebelum hujan. Artinya sebelum hujan kita sudah hati-hati, waspada. Nah, akidah ini sangat penting.
Umat Islam jangan sampai tergerus akidahnya gara-gara banyak impor perkara dari agama orang. Peganglah kuat-kuat bagaimana menyembah hanya kepada Allah, bagaimana meminta manfaat hanya kepada Allah, menolak bahaya hanya kepada Allah. Orang yang melakukan begitu kan untuk mendatangkan manfaat ya, menyantet wanita, untuk kepentingan bisnisnya, karena ada saingan bisnis akhirnya bikin seperti itu. Ya, sarana-sarana yang bisa menjatuhkan lawan bisnisnya. Nah, kita sebagai orang muslim tidak boleh meyakini hal-hal semacam ini. Kita punya Allah, kita punya tawakal kepada Allah. Karena tawakal ini adalah ibadah hati, maka nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sudah Ustaz, sangat krisis sekali kita terhadap agama ini ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di antaranya Ustaz. Ustaz, bagaimana jika hukum membuat maskot seperti kostum-kostum yang menggunakan topeng mirip hewan Ustaz, seperti monyet dan sebagainya? Apakah itu termasuk kategori yang dilarang juga? Ya, maskot seperti itu termasuk perkara yang dilarang, tidak boleh ya. Apalagi jelas ada mata dan lain-lain. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan innamas suratu ar-ra'su. Gambar itu yang pokoknya adalah kepala. Jadi kalau kepalanya lengkap ada mata, hidung dan lain-lain, maka harus dihilangkan wajahnya. Dipolosin. Jadi kalau pengen bikin maskot misalkan apa gitu ya, maskot Piala Dunia, ya harus dihilangkan wajahnya. Bisa diusulkan nanti sama panitia. Ini nggak boleh dilarang dalam Islam ya. Walaupun bentuknya maskot, dia tidak menyerupai benar-benar, tapi tetap ini sarana menuju satu yang mungkar. Ya, begitupun kita kalau mengajarkan dalam dunia pendidikan, misalkan kita ingin mengenalkan satu karakter tentang cerita Nabi dan lain-lain, maka gambar wajahnya itu harus dihilangkan, nggak boleh ada mata dan lain-lain. Ini, nah. Baik, jazakallahu khairan. Nah, sedikit masuk ke gambar-gambar yang WhatsApp, Ustaz. Mungkin kita sering dapati ada yang mengirim emoji. Banyak orang yang mengirimkan gambar atau foto seseorang di emosinya itu, Ustaz. Kita nggak tahu saya gimana cara membuatnya, tapi itu sering kita dapati dan itu masuk kategori yang tadi. Iya, ini termasuk perkara yang dilarang. Tidak boleh. Kita gambar orang di screenshot, kemudian dimasukkan menjadi stiker. Ya, ketika ada komentar-komentar yang lucu, gambar foto teman kita ini ditampilkan. Ini nggak boleh. Ini termasuk makhluk hidup. Tidak boleh. Beda dengan emoji yang hanya bawaan dari HP-nya itu. Biasa ada karakter kepalanya saja tanpa ada tubuhnya. Senyum, nggak tanpa ada tubuhnya. Ya, ini tidak boleh. Dan stiker-stiker seperti ini yang karakter ya manusia lengkap ini sekarang sudah bentuk stikernya bukan hanya diam, ada yang bergerak. Betul, Ustaz. Iya kan, anak kecil lempar batu, ya gitu kepalanya botak lagi dan lain-lain. Ini nggak boleh seperti ini. Ini jelas-jelas haram, nggak boleh. Bahkan bukan hanya anak kecil, gambar orang dewasa, laki-laki bergerak, ya seolah-olah melempar sesuatu. Karena misalkan komennya ini menyelisihi anggota grup, akhirnya dilempar batu. Nah itu nggak boleh. Stiker-stiker semacam itu. Kita boleh memanfaatkan teknologi WhatsApp dan seterusnya, tapi jangan sampai kebablasan melanggar syariat. Baik, insyaallah jazakallahu khairan. Ini sebab banyak juga kita sedang dapat kiriman-kiriman seperti itu atau di grup-grup. Baik, kita masih punya 4 menit lagi sebelum kita tutup di segmen ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul Ustaz, di media sosial dan banyak orang yang juga pro kontra terkait dengan ini di media sosial dalam memberikan komentar. Nah, bagaimana hukumnya orang-orang yang memberikan komentar dukungan? Tidak apa-apa lah, ini kan perkara yang biasa-biasa saja. Apakah juga masuk kategori orang yang mendukung perkara munkar ini, Ustaz? Orang-orang yang menganggap itu biasa-biasa saja. Baik, saudara mungkin Allah SWT dalam perkara agama, kita diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui hukum agama, perkara agama tersebut. Jadi dalam perkara agama itu kita tidak boleh sembarangan mengambil ilmu, mengambil pendapat. Kalau di negeri kita dibuat bebas berpendapat sebebas-bebasnya, dalam Islam tidak seperti itu. Perkara agama ditanyakan kepada ahlinya, bukan setiap orang. Karena kalau setiap orang berbicara tentang agama, maka akan rusak agama ini. Ya, kita diperintahkan fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah pada ulama, ahli dzikir.
In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, berarti ulama yang ditanya, bukan orang-orang netizen yang gak jelas. Ya, yang mereka pakai nama samaran, ternyata siapa mereka? Siapa? Profesinya hanya biasa-biasa saja, kuli panggul dan lain-lain, tapi bicara masalah agama tidak diterima. Ya, Imam Ibn Sirin juga mengatakan, inna hadal ilma dinun fangzuru amman ta'khudhu dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana engkau mengambil agamamu. Jadi tidak boleh sembarangan orang. Kalau ada netizen yang bilang nggak apa-apa, ini kan untuk mengisi kekosongan. Nah, dia kan kesepian, jomblo, nggak nikah-nikah. Kalau alasannya seperti itu jelas ditolak. Islam itu menyuruh kita memanfaatkan waktu, mengambil kegiatan bermanfaat. Kalau kita jomblo, ya sudah, ngapain? Menikah. Dengan menikah kan bisa punya anak. Jelas makhluk hidup, diasuh, dinafkahi, dapat pahala. Sekarang menafkahi boneka arwah dapat pahala nggak? Tidak, ya. Tidak, bahkan pemborosan dosa. Alangkah lebih baik kalau dia menikah, punya anak, dinafkahi, dapat pahala. Karena Rasulullah mengatakan setiap suapan yang kau suapkan kepada istrimu itu adalah sebagai sedekah. Atau kalau kita belum mau menikah, palingkan uang kita kepada yang bermanfaat. Kegiatan sosial, membantu anak yatim, memelihara, ya, kita jadi kafil atau yang mengurusi anak yatim, itu tentu lebih berpahala. Bukan malah menafkahi benda mati yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya ini. Jadi berpikirlah secara rasional, secara logis, bahwa ini benda mati, ya bukan suatu yang perlu dinafkahi. Kalau kita menikah, tentu lebih kita dapat pahala. Kita membantu anak yatim, kita lebih mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT daripada memboros-boroskan. Baik, Jazakallahu. Kita masuk di sesi terakhir, Ustaz, karena waktu yang terbatas. Mungkin pertanyaan terakhir adalah apa nasihat yang Ustaz ingin sampaikan kepada kaum muslimin tentang fenomena ini, dan akan muncul nanti saat fenomena-fenomena yang baru yang akan muncul. Mohon sebelum kita tutup memberikan nasihat Ustaz secara umum pada kaum muslimin. Saudaraku kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi fenomena di zaman kita sekarang tentunya kita harus sikapi dengan bijak. Apa yang sesuai dengan aturan Islam maka kita ambil, apa yang tidak sesuai maka harus kita tolak mentah-mentah. Menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi, media sosial dan lain-lain, tentunya kita tidak tahu berapa tahun ke depan akan ada fenomena apa lagi. Maka di akhir penghujung acara kita ini, kami memberikan satu saran dan solusi. Yang pertama, perkuatlah ilmu agama. Belajar terus ilmu agama. Karena ilmu agama itu bagaikan cahaya yang bisa menerangi kita ke jalan yang benar. Menerangi mana jalan yang salah dan mana jalan yang benar. Itu dengan ilmu agama. Perkuat ilmu agama kita. Perkuat ilmu akidah kita, ilmu tauhid kita. Sehingga dengan ilmu ini, apapun nanti yang terjadi beberapa tahun ke depan, kita bisa memfilter, menyaring. Ini benar, ini salah. Dengan apa? Modalnya ilmu agama. Ya. Yang kedua, setelah kita mempelajari ilmu agama yang benar, memperkuat ilmu agama, isilah kegiatan kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Karena Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Mengikuti kegiatan sosial, membantu yayasan sosial, ini lebih berpahala. Ya, isi waktu kosong kita dengan suatu hal yang bermanfaat. Kalau kita masih jomblo, menikah. Kalau kita masih gadis, cari suami. Ini lebih bermanfaat seperti ini. Dengan menikah kita dapat anak, oh capek nanti dapat anak. Ya tidak, karena justru di rasa lelah kita ada pahalanya. Mengisi waktu kosong. Karena biasanya waktu kosong itulah yang membawa kita jadi apa? Jadi kesepian, jadi kosong. Akhirnya nyari cara-cara, ya udahlah pelihara boneka arwah. Karena kosong. Waktunya kosong, tidak diisi dengan kegiatan bermanfaat. Coba kalau sibuk, nggak sempet beli-beli boneka. Saya sibuk ngurusin umat, ngurusin musibah yang setiap hari datang silih berganti. Ya, Semeru belum tuntas, datang lagi gempa, datang lagi banjir. Ya, kalau kita mengisi dengan kegiatan bermanfaat, waktu-waktu kosong kita akan bermanfaat.
tidak akan terfikir untuk melakukan hal-hal yang aneh, cuma ingin viral untuk konten. Yang bikin parah itu kan untuk konten. Betul. Akhirnya diliput lah boneka arwah, jadi masyarakat yang nggak tahu jadi tahu. Ya, ini perkembangan zaman yang memang harus kita sikapi dengan bijak. Jadi isilah waktu kosong kita dengan kegiatan bermanfaat. Jangan hanya pikirannya konten-konten terus, tapi ternyata haram. Nah, konten yang tidak bermanfaat kita buat, di-share ke umat, maka kita sama saja menolong tersebarnya kemungkaran, tersebarnya dosa. Itu tidak boleh. Ya. Yang terakhir, jangan lupa kita selalu bersandar berdoa kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim, dia masih minta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Allahu Akbar. Sekelas Nabi, dia berdoa pada Allah agar dijauhkan dari menyembah patung, menyembah berhala. Dia pun berdoa agar anak keturunannya tidak menyembah berhala. Tentunya kita sebagai manusia biasa, bukan Nabi, lebih utama untuk berdoa kepada Allah. Ya, agar anak-anak kita selamat. Sekarang kita umur-umur sekarang 30-40 boneka arwah. Nggak tahu nanti 60 tahun ya kita sudah tidak ada, anak kita menghadapi fenomena apa lagi. Berdoalah kepada Allah agar anak kita tidak terkena jerat-jerat kesyirikan dengan menyembah berhala, menjadikan jin dan setan sebagai media komunikasi, mendatangkan manfaat dan seterusnya. Ya, kita berdoa selalu kepada Allah agar Allah melindungi kita semuanya dari yang namanya kesyirikan, melindungi kita semuanya dari yang namanya musibah, karena kesyirikan termasuk dosa yang mengundang musibah. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas nasihat di sesi terakhir yang telah disampaikan, banyak memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua terkait dengan tema yang tadi sudah kita sampaikan tentang polemik boneka arwah tinjauan kritis menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kaum muslimin dan para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, karena keterbatasan waktu kita di kesempatan sore hari ini, lebih kurang selama 60 menit ke depan kami telah menemani Anda di sore hari ini. Mungkin juga banyak hal-hal yang ingin ditanyakan di kesempatan sore hari ini, tapi karena waktu yang terbatas, kami mohon maaf sekali lagi. Semoga acara ini bisa memberikan wawasan terhadap kaum muslimin tentang fenomena yang sedang ramai. Dan tentu saja sekali lagi, tadi yang sebagaimana telah disampaikan oleh Ustadz, penting bagi kita untuk terus belajar tentang perkara agama ini, agar jiwa kita tetap terjaga, agar tidak terpengaruh terhadap budaya-budaya yang datang dari negara-negara atau yang datang dari agama-agama lain. Mungkin ini saja bisa kami sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup acara program Abis ini, kita berjumpa kembali nanti di pekan di bulan Februari saja, di bulan Februari, di akhir bulan ini insyaallah kita akan bertemu kembali di pekan yang kelima insyaallah dalam program yang sama. Kita akan kembali berdialog tentang konsultasi syariah terkait dengan perkara-perkara agama ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Abis yang akan datang. Kita tutup program ini dengan acara kafaratul majlis, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.